Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jemaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati Allah, tanpa terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Ibu. Masih ingat Hari Ibu tanggal berapa? Ya, 22 Desember ya, kalau di Indonesia diperingati Hari Ibu. Mengapa saya membawa tema pada pagi hari ini, kultum pada pagi hari ini tentang Hari Ibu? Ibu adalah seorang sosok yang sangat luar biasa bagi kita. Ibu yang dengan susah payah mengandung 9 bulan 10 hari kurang lebih. Ibu yang merawat kita sejak kecil sampai saat ini. Perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Dalam mendekati peringatan Hari Ibu ini, saya mengingatkan diri saya sendiri maupun kita semua yang hadir, mari kita membayangkan wajah ibu kita saat ini. Yuk pelan-pelan. Oke, tatap dalam pandangan batin kita wajah ibu kita. Bagaimana ibu kita itu berjuang sekuat tenaga, keringat, darah dan air mata beliau perjuangkan demi anak-anaknya. Pertanyaannya, sudah seberapa besar kita berbakti kepada orang tua, baik ibu dan ayah? Kadang ibu kita tidak makan demi anaknya. Kadang ibu kita berpuasa demi anaknya. Kadang ibu kita tidak berpuasa demi anaknya juga, karena pada saat itu ibu kita sedang menyusui kita, sehingga beliau tidak wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ibu adalah seorang sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, baik sejak dalam kandungan maupun sampai kita dewasa. Makanya kita pernah mendengar surga ada di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti kita mencari telapak kaki ibu, kita lihat di bawahnya, bu mana surganya bu, bu mana surganya bu. Bukan ya. Itu kiasan bahwa saking mulianya ibu, sangat mulianya ibu. Makanya kita sehabis sholat diwajibkan untuk mendoakan kedua orang tua. Ya, siapa yang bisa doa kedua orang tua? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diamalkan setiap sudah sholat, setiap waktu kita sudah sholat. Dan doakan juga kedua orang tua kita doa-doa yang terbaik. Kalau orang tua kita selalu kita doakan, insya Allah kita akan penuh keberkahan. Dan orang tua kita pasti akan sayang dengan kita. Sedih rasanya kalau kita pernah mendengar seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Masih ingat cerita Malin Kundang? Malin Kundang anak durhaka, sehingga dia dikutuk menjadi batu. Ada adik-adik yang mau dikutuk menjadi batu? Oh, enggak ya, pasti tidak ada yang mau ya gitu ya. Dikutuk jadi orang kaya, mau pasti ya. Nah, seperti itu. Jangan sampai. Di Al-Quran aja jelas dikatakan, jangan ucapkan kata-kata apalah gitu. Ini kata-kata yang menurut Al-Quran itu maknanya banyak. Juga males lah. Nah, seperti itu yang menggores hati ibu kita, yang melukai hati ibu kita. Jangan pernah terucap kata-kata atau membantah apabila disuruh oleh kedua orang tua kita, bagi ibu.
Selagi orang tua itu memerintahkan kita hal-hal yang baik, jangan pernah dibantah, jangan pernah ditolak. Karena orang tua kita itu mengajak kita, mengajarkan kita pasti hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Nah, sekali lagi kita sambil bermuhasabah di akhir tahun ini menjelang hari ibu juga, sebesar apa bakti kita kepada kedua orang tua kita, wabil khusus ibu, sejauh mana bakti kita kepada ibu kita, ayah kita, sebesar apa prestasi yang sudah bisa kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita, sebesar apa hal-hal yang baik yang sudah kita dapat persembahkan kepada ayah dan ibu kita. Orang tua tidak minta belas kasih, balasan dari anak-anaknya, tapi kita sebagai anak harus ada pemikiran untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita tahu bahwa kita sudah bekerja, tidak akan pernah terucap orang tua yang baik itu akan meminta gajinya, minta beliin ini, beliin itu. Ya kita sebagai anaknya harus memikirkan kira-kira apa yang kesukaan kedua orang tua saya ini, apa yang tidak dipunyai oleh kedua orang tua saya ini. Kita sebagai anak harus memikirkan seperti itu. Karena kita sejak kecil itu terus diasuh oleh ayah kita, ibu kita dengan penuh kasih sayang, tanpa berpikir balas jasa dari kita. Ya, kita bisa duduk di pengajian ini, di majelis taklim ini, juga berkat doa kedua orang tua kita. Kita sehat dengan asbab orang tua kita memberi makan yang sehat. Kita bisa berpakaian yang rapi, berpakaian yang bagus, bisa disekolahkan di tempat-tempat yang terbaik. Ini semua jasa kedua orang tua. Wabil khusus ibu, pagi siang malam berjuang untuk anaknya, untuk keluarganya. Jadi kita sederhana aja pengajian kita hari ini ya. Sederhana aja, tapi membawa hal yang sangat baik untuk kita apabila kita camkan dalam diri kita, apabila kita amalkan. Ingat, ibu, ibu, ibu kata Rasulullah, baru ayah. Umi, umi, umi wa abi. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau kita sudah memiliki seorang ibu, kita masih memiliki seorang ibu, jaga baik-baik ibu kita, jangan sampai disakiti hatinya. Ya, itu saja pesan kita hari ini. Setiap kita kegiatan kultum kita hanya kita isi sedikit materi, tapi syarat dengan pengetahuan, tapi syarat dengan makna. Biar sedikit kita pulang dari majelis ini ada yang dibawa oleh-olehnya. Hari ini oleh-olehnya adalah bagaimana kita berbakti kepada ibu kita, kepada ibu kita, kepada ibu kita, kepada ayah kita. Bakti kita kepada kedua orang tua kita akan membawa kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Apalagi yang masih sekolah, yang masih bekerja, minta doa kedua orang tua kita. Insya Allah berkah hidup kita. Kita punya rezeki, berbagi dengan ibu, berbagi dengan orang tua. Insya Allah rezeki kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah kepada kedua orang tua dan juga keluarga kita. Baru orang-orang yang di sekitar kita. Siap untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Siap untuk memuliakan kedua orang tua kita? Siap tidak untuk menyakiti hati kedua orang tua kita? Alhamdulillah. Itu saja yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabil khusus yang menyampaikan untuk saudara-saudaraku, apabila ibunya sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka mari doakan agar ibu kita ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah. Kita doakan Allahumma firlaha warhamha wa'afu anha, agar kiranya ibu kita ditempatkan di sisi yang paling mulia di sisi Allah, dan pada akhirnya nanti Allah masukkan beliau ke dalam surganya
beserta para keluarga-keluarganya yang nanti akan Allah kumpulkan di surganya Allah. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila al-fakir banyak sekali kekurangan di sana sini. Dalam kesempatan ini kita bersama-sama untuk menyampaikan, belajar walaupun satu ayat, mari kita belajar untuk menyampaikannya. Dengan satu ayat, balighu anni walau ayat, insyaallah kita akan memberi manfaat bagi orang banyak, memberi manfaat juga bagi diri kita sendiri. Dengan sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita tularkan, kita dakwahkan, insya Allah jadi amal jariah bagi kita, berkah bagi kita semua. Saya yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.